Halo semuanya, selamat datang kembali di update analisis kripto harian kita. Memasuki bulan April 2026, suasana market masih terpantau cukup waspada. Kita melihat pola pergerakan harga yang masih terjebak dalam fase konsolidasi, di mana sentimen makro global dan data ekonomi Amerika Serikat menjadi nahkoda utama arah pergerakan aset kripto kita hari ini. Penting untuk diingat bahwa seluruh pembahasan dalam video ini bersifat edukasi dan analisis objektif semata. Kami tidak memberikan ajakan untuk melakukan tindakan beli atau jual. Keputusan transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi pastikan Anda selalu melakukan riset mandiri sebelum mengambil langkah dalam investasi. Cukup banyak data ekonomi yang akan dirilis minggu ini. Setelah data pekerjaan JOLTS kemarin, hari ini pasar tertuju pada data tenaga kerja ADP, data sektor retail, hingga laporan aktivitas manufaktur ISM. Jumat nanti, puncaknya dengan data non-farm payrolls yang selalu ditunggu. Jika data ekonomi menunjukkan pelemahan, ini bisa kembali menghidupkan spekulasi tentang arah kebijakan suku bunga ke depannya. Mari kita bahas kabar pertama dari Federal Reserve yang memberi sinyal kemungkinan jeda kenaikan suku bunga karena data inflasi yang mulai stabil. Bagi pasar kripto, ini kabar cukup positif karena potensi penurunan biaya modal bisa mendorong profil risiko bagi investor yang selama ini menahan diri. Kabar kedua datang dari zona euro yang menunjukkan perlambatan ekonomi yang signifikan pada kuartal pertama tahun ini. Kondisi ini memicu ketidakpastian global yang secara tidak langsung berdampak pada minat risiko secara umum. Hal ini menjadi pengingat bahwa aset kripto juga sangat sensitif terhadap dinamika ekonomi di luar Amerika Serikat. Kabar ketiga, langkah pemerintah Tiongkok dalam menjaga stabilitas yuan dan upaya mengendalikan arus keluar modal masih terus berjalan. Di saat mata uang fiat mengalami tekanan, Bitcoin seringkali menjadi aset pilihan bagi sebagian pelaku pasar sebagai diversifikasi aset di tengah volatilitas sistem keuangan tradisional. Indeks Fear and Greed hari ini berada di angka 30, yang artinya pasar masih dalam fase ketakutan. Angka ini tidak banyak berubah dari kemarin, menunjukkan bahwa dominasi sikap hati-hati masih sangat terasa di kalangan pelaku pasar secara luas. Untuk indikator Pi Cycle Top, kita saat ini berada jauh di bawah level krusial. Analogi yang bisa kita gunakan adalah lampu peringatan yang saat ini masih mati total. Ini menunjukkan bahwa secara historis, kita masih berada dalam zona yang jauh dari fase puncak siklus yang biasanya ditandai dengan euforia berlebihan. Puel Multiple berada di angka 0,67. Indikator ini mencerminkan profitabilitas para penambang Bitcoin. Berada di posisi saat ini menunjukkan bahwa pasar masih dalam fase transisi dan belum masuk ke area panas atau distribusi yang ekstrim. Dari total 30 indikator siklus yang kita pantau setiap hari, mulai dari MVRV Z-Score hingga indikator arah tren makro, saat ini belum ada satupun yang memicu sinyal jual. Semua metrik masih menunjukkan bahwa pasar sedang berada dalam fase akumulasi dalam jangka panjang, meskipun tekanan jangka pendek tetap ada akibat sentimen ekonomi global. Sekali lagi, konten ini murni untuk kebutuhan edukasi dan analisis pasar semata. Selalu kelola resiko Anda dengan bijak, jangan pernah gunakan dana yang Anda tidak siap untuk kehilangan, dan tetaplah objektif dalam mengambil keputusan. Sampai jumpa di update analisis besok.